Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Pratami, NIM 2011290065. Saya dari kelas 3B Tadris Bahasa Indonesia dari Universitas Islam Negeri Fatmawati, Bengkulu. Baik, di sini untuk memenuhi mata kuliah morfologi dengan dosen pembimbing Ibu Dina Putri Jini Astuti MPD, saya akan menyampaikan materi mengenai afiks bahasa Indonesia. Afiks bahasa Indonesia itu sendiri meliputi prefiks, sufiks, konfiks, infleksi, dan derivasi. Yang pertama yaitu pengertian afiks. Afiks atau imbuhan adalah bentuk terikat. Bentuk lain yang melikat pada afiks akan mengalami perubahan makna dan kategori. Perlu kita ketahui, afiksasi yakni proses pembubuhan afiks, sangat produktif dalam bahasa Indonesia sebagai pembentuk kata. Berikut ini adalah kategori afiks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu prefiks. Afiks ini terletak di awal sebuah bentuk. Oleh karena itu, prefiks sering juga disebut sebagai awalan kata. Prefiks dalam bahasa Indonesia ada 8, yaitu me, di, ber, ke, ter, pe, per, dan se. Contohnya yaitu pada kalimat Agus terpilih sebagai ketua panitia kurban. Yang kedua yaitu infiks. Infiks adalah imbuhan yang diletakkan di tengah sebuah bentuk kata. Imbuhan ini sering juga disebut sebagai sisifan. Ada 4 infiks dalam bahasa Indonesia. Yang pertama adalah L, misalnya dalam kata geletar, R misalnya dalam kata kerudung, M misalnya dalam kata gemetar, dan IN misalnya dalam kata kinerja. Contoh kalimat infiks. Suara seruling terdengar dari kejauhan. Kata suling menjadi seruling. Yang kedua yaitu suara cericit terdengar di rumah kosong itu. Kata cicit jadi cericit. Rumput merupakan tanaman yang berakar serabut. Kata sabut menjadi serabut. Roda ini punya banyak gerigi. Dari kata gigi menjadi gerigi. Yang ketiga yaitu sufiks. Afiks ini berkebalikan dengan prefiks, yakni diletakkan di belakang sebuah bentuk kata. Ada 3 sufiks dalam bahasa Indonesia, yaitu an, kan, dan i. Sufiks adalah salah satu dari jenis-jenis imbuhan yang letaknya berada di belakang kata dasar. Contoh kalimat sufiks yang pertama yaitu tolong kirimkan dokumen ini ke kantor pusat. Kata kirim dengan imbuhan kan. Yang kedua yaitu buatkan aku teh manis hangat, dari kata buat ditambah imbuhan kan. Yang ketiga yaitu biarkan dia pergi, kata biar ditambah imbuhan kan. Dan yang keempat, lemparkan lembing itu sejauh mungkin, dari kata lempar ditambah imbuhan kan. Yang keempat yaitu konfiks. Konfiks yang sering juga disebut ambifiks atau sirkumfiks adalah imbuhan di awal dan belakang sebuah bentuk kata dasar. Bahasa ini mengenal 4 jenis konfiks, yakni kean, misalnya dalam kata keadaan, pean misalnya dalam kata pengiriman, peran misalnya dalam kata pertemanan, dan beran misalnya dalam kata bertolongan. Yang kelima yaitu infleksi. Infleksi itu sendiri adalah proses pembentukan kata baru dengan menambahkan imbuhan terhadap suatu kata yang tidak mengubah kelas kata tersebut. Contoh infleksi di dalam bahasa Indonesia misalnya adalah kata buah dan buah-buahan. Kata buah adalah kata benda tunggal, sedangkan kata buah-buahan adalah kata benda jamak, yaitu lebih dari satu. Yang keenam yaitu derivasi. Derivasi atau derivasional adalah proses imbuhan terhadap suatu suku kata
yang berakibat mengubah kelas kata tersebut. Misalnya imbuhan pada kata sing menjadi singer. Di dalam bahasa Indonesia kita bisa menjumpai misalnya kata pukul menjadi kata pemukul dan pemukulan. Sekian, terima kasih. Itulah materi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.